Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Sehat selalu, tetap semangat. Kita belajar materi dalam modul makanan favoritku. Oke, makanan favoritku. Isinya apa aja modulnya? Kenapa namanya makanan favoritku? Jadi di modul makanan favoritku kita belajar di sini bilangan bulat, bilangan pecahan. Nah, di unit 2 indahnya berbagi makanan kita belajar mengenai operasi hitung. Operasi hitung apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Di unit 3 kita belajar hasil panen pertanianku. Di sini materinya kita belajar mengenai bilangan berpangkat. Ya. Unit 4 makanan kegemaranku, kita belajar di sini mengenai himpunan. Ya. Jadi bilangan bulat pecahan, kemudian apa tadi? Operasi hitung. Lalu bilangan berpangkat. Kemudian himpunan. Ya. Materi pertama materi di modul 1 unit 1. Oke, kita belajar mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan. Itu di judulnya kedai es krim. Ya, tujuannya apa sih kita belajar modul 1 ini? Kita harus bisa nih membandingkan, menentukan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, kemudian operasi hitungnya. Setelah itu perpangkatan bilangan bulat. Lalu di sini ada himpunan. Nah, 4, 5, 6 itu himpunan. Ada di unit 4 makanan kegemaranku. Oke. Nanti kalian bisa ulang-ulang terus videonya ya. Kalian bisa belajar supaya lebih paham bilangan bulat. Nah, bilangan bulat, Bu Hanum mau tanya ke kalian, sebenarnya pengertian bilangan bulat itu apa? Boleh dicatat, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Ya, itu bilangan bulat. Jadi kalau di sini ada garis bilangan, ya. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, di sini kok bilangan asli, Bu Hanum? Jadi, bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Nah, isinya apa aja? 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif, sama. Kemudian, kalau yang disebut bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini 0 ditambah bilangan asli. Jadi, kalau Bu Hanum bilang bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Benar apa salah? Benar. Kalau bilangan cacah nggak usah tambah 0 karena di dalam bilangan cacah ada 0. Tapi kalau bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan asli. 0-nya kemana? Nah, 0-nya harus disebut. Ya, paham? Nah, coba diulang-ulang terus penjelasan Bu Hanum ini. Nah, di sini lawan bilangan asli disebut juga bilangan bulat negatif, lawan bilangan asli. Nah, jadi banyak cara yang menjelaskan apa pengertian dari bilangan bulat. Ya. Oke, nanti ini bisa kalian baca, di skip, dibaca berulang-ulang. Kelihatan jelas ya? Nah, kalau tanda seperti ini disebut kurang dari. Jadi A kurang dari yang A dikatakan A kurang dari B jika A posisinya terletak di sebelah kiri B. Nah, di sebelah kiri B berarti kurang dari, ya. Atau B berada di sebelah kanan. Kemudian A lebih besar dari B jika A posisinya terletak di sebelah kanan B, atau B berada di sebelah kiri A. Oke ya, paham sampai sini? Paham? Oke.
Kalau seperti ini, Bu Hanum punya soal negatif 4. Nah, kalau negatif 4 dibandingkan dengan negatif 1 lebih besar mana? Lebih besar negatif 1. Jadi kalau dia negatif semakin ke kanan, garis bilangannya dia semakin apa? Semakin ke kanan itu semakin besar. Kayak gini. Kalau garis bilangan negatif semakin ke kiri dia semakin kecil, sementara kalau bilangan bulat positif semakin ke kanan semakin besar. Paham ya? Jadi kalau angkanya lebih banyak untuk negatif dia semakin kecil, tapi kalau di bilangan bulat positif angkanya semakin banyak dia positif semakin besar. Bisa? Oke, itu penjelasan pengertian bilangan bulat. Nah, bilangan pecahan. Coba lihat lagi bilangan pecahan. Nah, kalau kayak contohnya di pizza 1 dipotong-potong, nah itu pecahan ya. Kalau pizza 1 dipotong 4, berarti satu bagian pizza itu adalah 1/4 atau 1 dibanding dengan 4 pecahan pizza tadi ya. 4 pizza. Oke. Lihat kembali materi mengenai bilangan bulat. Nah, boleh dibaca konsep pecahan. Kalau ada seperti ini, ada garis bilangan ya, lihat yang 4A nih, ada garis bilangan. Kalau kita mulai dari 0 dulu, nah, kita lihat 0 ya, ke kiri negatif 1/4 ya. M ini pecahan berapa? Kalau di sini negatif 1/4 berarti M di tengah-tengah antara negatif 1/4 dengan negatif 3/4. Di sini adalah negatif 2/4 atau negatif 1/2, sama ya. Sini nih negatif 1/2. Nah, kalau di sini setelah 3/4 itu, nah ini berarti selisihnya nih ya, jeda antara satu titik bilangan ke titik bilangan lain adalah 1/4, berarti 1/2. Di sini 3/4, nih di sini 3/4. Nah, n-nya berapa? N-nya berarti 4/4. 4/4 berapa? 1. Jadi kalau pecahan pembilangnya sama dengan penyebut, itu artinya nilainya adalah 1. Pembilang sama dengan penyebut. Pembilang mana sih? Nah, kalau 3/4 ini pembilangnya 3, penyebutnya 4. Penyebut ada di bawah. Paham ya? Oke, nah kalau garis bilangan 4B, lihat 4B ini M-nya berapa? M-nya ini 3 angka ke kiri, M 3 angka ke kanan. Nah, 3/4 berarti di sini negatif 3/4. Tinggal ditambah negatif karena posisinya angkanya sama ya, hanya ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, kalau n-nya berarti setelah 1/4 sebelum 3/4 adalah 1/2 atau sama dengan 2/4 sebenarnya. Kalau kita urut sama-sama penyebutnya 4, itu 1/4, 2/4, 3/4. 4/4 nih 1 nih 4/4. N-nya 2/4. 2/4 sama dengan 1/2. Jadi kita sederhanakan ke pecahan paling kecil ya. 2/4 itu sama dengan 1/2. 2/4 itu bukan pecahan kecil ya. Pecahan yang kecilnya masih bisa lagi, pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2. Jadi 2/4 sama dengan 1/2. Nah, di sini M-nya berapa? M-nya setelah 0 di sini negatif 1/3, ke kanan 2/3. N-nya berapa? Nah, di sini M-nya berapa nih M-nya? Yang C.
negatif 1/3, di sini negatif 1 berarti negatif 3/3 ya. Berarti di sini M-nya adalah negatif 2/3. Paham? Oke. Nah, N-nya kalau ke kanan di sini 2/3 nih. Harusnya 1/3 di sini nih. Ya, harusnya 1/3. Nah, N-nya di sini 2/3. Karena jarak titik bilangan itu harus sama. Ya, ini harusnya di sini nih. Ini adalah harusnya 1/3. Nah, N-nya berarti 2/3. Ini salah ya. Ini salah nih yang ibu kuning ini, ibu tandain kuning ini salah. N-nya di sini 2/3. Nah, 2/3 ini adalah seharusnya 1/3. Paham ketika membaca garis bilangan? Saya. Oke, unit 2, indahnya berbagi makanan. Kita belajar mengenai apa? Belajar mengenai operasi hitung. Operasi hitung apa aja? Kabataku kali bagi tambahku kurang. Coba lihat. Kalau sini kita dengan menggunakan garis bilangan, sebenarnya mudah, ya. 1 tambah 2 di sini 1AB, gampang ya. 1 ke kanan tambah 2 ke kanan. 3 tambah negatif 1, 3 ke kanan ditambah negatif 1 tuh ke kiri. Ya, kalau negatif tuh ke kiri. Berarti 3 ke kanan, 1 ke kiri. Berarti berapa? 3 ke kanan nih, ini lihat 3 ke kanan. 3 ke kanan, kemudian 1 ke kiri. Nah, berarti ke kirinya 1. Angkanya adalah harusnya ini 3 ditambah negatif. Kalau 3 tambah negatif 2 benar 1. Kalau di sini soalnya 3 tambah negatif 1 ya. Lihat dulu, pahami dulu. Ini salah nih, ini 3 tambah negatif 1. Soalnya 3 tambah negatif 2. Ya enggak? Kalau gitu kita jangan berdasarkan soalnya, kita berdasarkan caranya. 3 ke kanan, negatif 2 ke kiri, hasilnya 1. Kalau kalian mau memahami lebih jelas lagi, ini 3 ditambah negatif 2 berarti kamu punya uang 3, ngutangnya 2, berarti uang kamu tinggal berapa? 1. Uang kamu tinggal 1, jadi bukan hutang tapi uang kamu masih ada, karena 3-nya yang nilainya lebih besar, tanda bilangannya positif ya. Jadi hasilnya pasti positif. Tapi kalau yang lebih besar adalah negatif, hasilnya pasti negatif. Nah, negatif 1 tambah 4, ini sama aja kamu ngutang 1, punya duitnya 4. Ketika utangnya dibayar semua, uang kamu tinggal berapa? 3. Gampang ya. Nah, di sini negatif 2 ditambah negatif 1 berarti kamu ngutang 2, ngutang lagi 1. Nah, posisi ini, soal seperti ini nih, soal seperti yang D, ini sama dengan soal negatif 2 dikurangin 1. Lah, fungsi ditambahnya ini apa Bu Hanum? Nah, ini sebenarnya sama aja. Nilainya ketika ditambahnya ini nggak ada. Artinya dia negatif 2 dikurang 1. Ya. Negatif 2 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2 dikurangin 1. Negatif 2 kurangin 1 bukan negatif 1. Ya. Udah ngutang 2, ngutang lagi 1. Ngutangnya 3. Itu bisa kalian analogikan. Analogi itu diumpamakan dengan hutang. Negatif itu bisa diumpamakan dengan hutang. Nah, kita lihat contoh nomor 7 nih. Latihan ya. Jika M sama dengan negatif 2, N sama dengan 3, dan P sama dengan negatif 3. Tentukan hasil perkalian berikut ini. Nah, M-nya lihat yang A dulu. Negatif 2. N-nya berapa? 3. Negatif 2 kali 3, negatif kali positif, hasilnya negatif. Berarti negatif 6. 2 kali 3 kan 6. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Dikali P lagi, P-nya negatif 3. Nah, berarti negatif 6 kali negatif 3 berapa? Positif 18. Negatif kali negatif hasilnya positif. Bukan ulang ya, kalian boleh catat. Ya. Positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Oke. Negatif kali positif hasilnya negatif.
positif kali negatif hasilnya negatif. Kalian catat, diulang lagi penjelasan Bu Hanum ya. Dua-duanya positif atau dua-duanya negatif hasilnya positif. Salah satu negatif hasilnya pasti negatif. Bisa? Oke, dipahami lebih dalam lagi. Hasil panen pertanianku. Nah, ini belajar tentang bilangan perpangkatan, atau kalau bahasa matematikanya supaya kalian paham sama dengan eksponen. Nanti di SMA kalian bisa belajar lebih lanjut tentang eksponen. Kalau di paket B ya, kita belajar bilangan perpangkatan sama. Ya, sama. Bilangan perpangkatan disebut juga bilangan eksponen. Eksponen nanti dipelajari di kelas 10 ya, kita pelajari di paket C. Oke, sekarang kita belajar pemahaman dulu tentang sifat-sifat perpangkatan. Sebenarnya perpangkatan itu apa sih? Nih, perpangkatan adalah perkalian berganda dengan faktor yang sama ya, dengan faktor yang sama. Jadi bahasa gampangnya gini, perpangkatan adalah perkalian bilangan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya sini 2 pangkat 5 di sini. 2 pangkat 5 bukan 2 kali 5. Ingat ya, 2 pangkat 5 bukan 2 kali 5, tetapi 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada 5. Nih. Ya. 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3, tetapi 2 kali 2 kali 2. Pahami lagi. Ya. Sama nih, 3 pangkat 6 bukan 3 kali 6, tetapi 3 kali 3 kali 3, terus 3-nya sebanyak 6 kali. Oke, paham ya? Nah, di sini bilangan perpangkatan ketika P di sini apa? P ini boleh kalian ganti dengan 2, boleh diganti dengan 3 ya. Jadi P ini adalah bilangan apa? Apa namanya? Nih, ada nih di sini nih. Bilangan berpangkat lebih sering dikatakan dengan perkalian berulang ya, 10 pangkat 2. Nah, sama dengan 10 kali 10. Nah, bilangan eksponen atau bilangan pangkatnya adalah M. Nah, P-nya ini apa disebut juga? Nah, PR buat kalian, P-nya tuh apa? Cari tahu. Ya. Oke. P pangkat M dikali P pangkat N. P-nya boleh diganti dengan bilangan 2. Artinya di sini maksudnya P adalah bilangan yang sama. Ya. Tapi kalau P-nya 2, yang sebelahnya lagi ini 3, itu bukan P tapi Q ya. Jadi beda dia. Nah, kalau P sama P itu artinya bilangan yang sama. Jadi 2, Bu Hanum contohkan P itu adalah 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 dalam kurung 2 ditambah 3. Nah, bilangan eksponennya atau bilangan pangkatnya kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Jadi 2 tambah 3 berapa? 5. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Contohnya, kalau di sini Bu Hanum 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3 sama aja sebenarnya. Kalau tadi perkalian dia di jumlah, kalau pembagian ininya nih, ini pembagian nih, ya kalau pembagian dia pangkatnya dikurang, ya 2 pangkat 5 dikurang 3, 2 pangkat dalam kurung 5 kurang 3, 5 kurang 3 berapa? 2, ya 2 pangkat 2. Nah kalau dibagi ini juga sama ya, artinya pangkatnya dikurang, kalau dikali pangkatnya di jumlah. Nah ini ada sifat perpangkatan. Nah ini perlu kalian pahami. Nah 0 pangkat M itu maksudnya apa? 0 jika dipangkatkan dengan apapun, ya 0 jika dipangkatkan dengan apapun hasilnya berapa? 0.
Tapi nih Bu Hanum kasih, nih nggak ada di sini ya, nggak ada di sifat pangkatan. Tapi kalau semua bilangan dipangkatkan dengan 0, hasilnya apa? 1. Contohnya 2 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Tapi kalau 0 pangkat 1, 0. 0 pangkat 3, 0. Gitu ya. Oke. Bilangan perpangkatan sudah. Nah, Bu Hanum minta ya kelas 7A dan 7B tugasnya ini. Ya, tugasnya ini tentukan hasilnya, ditulis di buku. Nanti Bu Hanum kasih link Gform, link Google Form, kalian upload hasil kalian ke link Gform. Jadi tugas untuk hari ini nih ya. Oke, paling lambat besok. Hari ini Bu Hanum upload tugasnya kesiangan. Mohon maaf sekali karena memang ada beberapa tugas yang perlu diselesaikan. Tapi nggak apa-apa, Bu Hanum kasih dispensasi kalian juga. Besok masih bisa mengerjakan. Ya, dikerjakan siang atau sore ini boleh. Oke, makanan kegemaranku, kita belajar tentang himpunan. Hari ini kita sampai sini aja dulu ya. Minggu depan kita belajar himpunan. Hari ini kalian pahami dulu tentang apa tadi? Bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan perpangkatan. Tugasnya bilangan perpangkatan. Unit 4 kita pelajari besok. Oke? Cukup sekian video dari Bu Hanum. Terima kasih. Mudah-mudahan dari penjelasan Bu Hanum hari ini kalian lebih paham ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.